Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ayat suci yang saya dengarkan lewat sebuah pemutar musik ini adalah salah satu surat populer dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fil. Dilafalkan oleh Tulus, seorang penyanyi dan musisi muda Indonesia. Surat ini menjadi bagian dalam sebuah pameran seni beberapa waktu lalu di Jakarta. Bersama puluhan rekaman ayat suci lainnya dan berbagai karya seni yang terinspirasi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Event ini bernama Quran Indonesia Project. Digagas oleh seorang pemuda bernama Archie Wirija. Archie yang merupakan lulusan jurusan musik sebuah universitas swasta di Jakarta menjelaskan pada saya bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan dilengkapi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Concern apa sebetulnya yang membuat Mas Archie ingin Quran Indonesia Project ini dalam bentuk seperti ini? Mungkin karena sering dengerin audio Quran yang bahasa Arab gitu ya, terus habis itu terus pengen tahu juga apa sih sebenarnya makna ayat-ayat Quran itu dan artinya, terus kayak emang lagi pengen belajarin tentang agama sendiri, terus kayak emang kita semuanya juga lagi belajar juga, terus nggak ada alasan khusus yang gimana banget sih, sebenarnya pengen tahu aja apa sih yang diajarkan sebenarnya dalam pedoman hidup yang harusnya kita tahu itu gitu kan. Kita masuk ke area ketiga, nah, ini tentang manusia, ini karya Ciki Fauzi. Pameran ini dibagi dalam 3 tema, yakni Allah, manusia, dan akhirat. Tidak hanya karya berupa rekaman yang bisa didengarkan, terdapat pula karya fotografi, lukisan, dan kerajinan yang juga terinspirasi ayat-ayat Al-Quran. Terus ini juga menarik dan pesan yang penting banget juga. Ini dari surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 ini menceritakan tentang sesungguhnya manusia diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal gitu. Ini ruangan yang surprise-nya nih? Ya, ini ruangan terakhir di Quran Indonesia Project Art Exhibition. Jadi ini maksudnya adalah dalam kegelapan Al-Quran sebagai penerang. Oke. Kita awalnya cuma 18 orang apa 20 orang gitu. Terus kita mulai kerjain di 1 September sampai Februari. Jadi dari Juli tadi itu selama Agustus saya riset untuk kayak gimana sih cara ngerekam Al-Quran, terus surat apa sih yang paling sering dibaca, terus gimana cara menyampaikan dengan efektif gitu-gitu. Jadi habis itu perekamannya dari September sampai Februari. Awalnya itu cuma 2 bulan doang, September sampai November. Tapi ternyata kayaknya yang lain juga banyak yang mau ikutan. Lo yang ngerjain ini ya, lo ngerjain ini kayak, gue ikutan dong boleh nggak gitu. Akhirnya berkembang terus dari tadinya 20, jadi 130 orang sekarang kontributor yang ikutin. Puluhan anak muda menjadi kontributor Quran Indonesia Project, termasuk sejumlah nama seperti Afgan, Gita Gutawa, dan Raisa. Tak ketinggalan aktris Acha Septriasa yang saya temui di sela peluncuran film terbarunya. Surat apa yang Acha baca? Yang Acha baca itu surat Al-Fat, ayat 27-29. Itu surat tentang Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Bisa diceritain sedikit dong prosesnya rekaman waktu itu? Rekaman waktu itu terjadi di rumahnya si Archie, walaupun bukan studio beneran yang kedap suara, tapi dia tuh kayak bikin matras-matras atau tempat untuk kita take, terus pakai mic yang digunakan untuk mereka edit film dan lain-lain. Terus ya pokoknya semua itu terjadi di situ, kita latihan ngaji di situ, di ruangan yang sederhana, yang tempat sholatnya juga di situ. Jadi aku cuma diarahin untuk Pak Ustadznya untuk
kalau mau baca surat yang kamu udah biasa baca, boleh tolong tunjukkan ke saya gitu. Sampai akhirnya aku nunjukin ke Pak Ustadznya kalau aku bisanya seperti ini. Lalu Pak Ustadznya cuman atur panjang pendeknya, terus abis itu tajwidnya. Berapa kali take tuh? Auzubillahnya aja 3 kali. Tidak hanya berbentuk pameran seni, Quran Indonesia Project juga dapat diakses melalui website demi mencapai manfaat yang lebih besar. QuranIndonesiaProject.com kalau di search di daftar bacaannya itu kita bisa tulis, misalnya kita lagi pengen cari yang tentang sabar gitu, kita tulis nanti ada ayat-ayat yang tentang itu. Kenapa dibikin tematik seperti itu? Karena di zaman sekarang memang kadang-kadang kan kalau kita lagi gundah atau gitu kan suka kayak pengen mengekspresikan dengan misalnya lagu atau quotes, kutipan dari mana gitu kan. Terus padahal sebenarnya di Quran juga ada, jadi ya kita bisa tuh tinggal cari aja di QuranIndonesiaProject.com itu. Terus kayak, oh ayat ini lagi gua banget nih yang sekarang misalnya gitu. Jadi kayak yang dibacakan itu relatable sama yang kita keseharian kita. Karena Quran juga emang sejatinya emang diperuntukkan untuk keseharian kita gitu. Yang ketiga, membatasi makan ya, seperti yang tadi disebut mengurangi, artinya membatasi. Sebuah lembaga studi bernama Pusat Studi Quran juga memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari pemeluknya. Kegiatan ibadah tidak hanya dilangsungkan di pesantren seperti ini, tapi juga di mall. Awalnya bukan inisiatif Pusat Studi Al-Quran sebenarnya untuk mengadakan di tempat ini, tetapi permintaan dari umat Islam yang bekerja di sekitar sini. Selama 3 bulan ini, sholat Jumat rutin diadakan di dalam mall yang terletak di sebuah wilayah perkantoran yang sibuk di tengah kota Jakarta. Dewan Pakar Pusat Studi Quran, Farid F. Saenong, setengah tak percaya akan perkembangan kegiatan ini. Kira-kira sudah berapa ratus orang yang mengikuti sholat Jumat hingga saat di ini? Di tempat ini 600 lebih. Dan selalu dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan 600 lebih. Dan selalu meningkat dari catatan teman-teman yang mengurusi sholat Jumat di tempat ini. Dan juga seperti kebutuhan kita terhadap karpet-karpet ini, yang awalnya panitia kita bersama beberapa umat Islam di sini menyediakan beberapa gulung karpet saja, tapi kemudian atas inisiatif jamaah ada yang kemudian datang memberikan beberapa gulung karpet, sampai alhamdulillah bisa menutupi semua ruangan yang ada di sini. Meski ruangan yang disewa di dalam pusat perbelanjaan ini terus diperluas, namun tetap saja tidak dapat menampung seluruh peserta sholat Jumat. Sehingga banyak yang terpaksa sholat di balkon mal. Ceramah yang disampaikan di ibadah ini pun dekat dengan keseharian masyarakat perkotaan. Bila Ramadan kami kita jadikan sebagai bulan ibadah terbaik dalam kehidupan kita. Temanya sih tentunya kita yang menggigit ya, dalam arti supaya tepat sasaran. Seperti misalnya kita pernah ambil contoh di salah satu di restoran dekat kawasan perkantoran, kita ambil tema love affair. Gitu. Wow, itu kan judulnya itu selingkuh gitu kan. Ya, intinya pada akhirnya kita akan bicara bagaimana kita menciptakan atau membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tuntunan Quran. Gitu. Itu jadi kita ambil angle-nya di situ. Manajer Pusat Studi Quran, Artika Mantaram, menjelaskan bahwa sholat Jumat di mal ini merupakan bagian dari kegiatan selama 5 tahun terakhir yang menyasar masyarakat perkotaan yang sibuk. Lalu selain sholat Jumat di mal ini, apa saja kegiatan Pusat Studi Quran lainnya di tempat-tempat biasa tapi tidak biasa untuk beribadah atau mengkaji agama gitu ya? Agama. Ya. Kita ada beberapa kegiatan, kita namakan kegiatan itu Islam for Busy People, di mana kita kegiatan pengajian atau talk show bincang-bincang Islami dilakukan di mall, di restoran-restoran yang berada di pusat-pusat kota, di mana kita ingin menjangkau kalangan kaum urban yang mereka pulang kerja sambil nunggu macet, ngabuburitnya gitu, bisa ikut pengajian, bisa dapat pencerahan tentang keagamaan gitu. Ramah dan modern,
adalah dua hal yang dikedepankan baik oleh Pusat Studi Quran maupun Quran Indonesia Project. Kita bisa memberi jaminan bahwa tema-tema yang kita bicarakan di setiap khutbah Jumat di sini dan di tempat-tempat lainnya yang diadakan dengan bekerja sama dengan Pusat Studi Al-Quran, semuanya insya Allah tidak akan menimbulkan kerisauan di kalangan umat Islam yang belakangan ini hadir ketika mendengar khutbah-khutbah di tempat-tempat tertentu. Apa yang Archie harapkan dari orang-orang yang datang ke sini? Tujuannya untuk kita lebih memahami apa arti Quran dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu sih. Jadi di website itu ada rekaman audio Quran Indonesia Project ini yang bisa di streaming dari handphone dan bisa di-download gratis ke komputer, nanti bisa disinkronize ke handphone, jadi bisa didengerin kapan aja gitu. Kemudahan teknologi serta ibadah di tempat yang nyaman dan terjangkau tak bertujuan meringkaskan jalan menuju pahala. Namun agar di tengah kesibukan dan segala urusan duniawi, masyarakat perkotaan pun memiliki kesejukan dan ketaatan beribadah kepadanya. Yang nggak sempat mungkin buka Al-Quran, sekarang udah nggak ada alasan lagi untuk nggak buka Al-Quran, bahwa bisa didengarkan di mana saja, even di handphone kamu gitu. Fasilitasnya sudah sangat mendukung, jadi kalau misalnya waktu sholat tidak sholat ya alasannya apa lagi ya? QuranIndonesiaProject.com itu terus kayak, oh ayat ini lagi gua banget nih yang sekarang misalnya gitu. Jadi kayak yang dibacakan itu relatable sama yang kita keseharian kita, karena Quran juga emang sejatinya emang diperuntukkan untuk keseharian kita gitu. Yang ketiga, membatasi makan ya, seperti yang tadi disebut mengurangi, artinya membatasi. Sebuah lembaga studi bernama Pusat Studi Quran juga memiliki tujuan untuk lebih mendekatkan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari pemeluknya. Kegiatan ibadah tidak hanya dilangsungkan di pesantren seperti ini, tapi juga di mall. Awalnya bukan inisiatif Pusat Studi Al-Quran sebenarnya untuk mengadakan di tempat ini, tetapi permintaan dari umat Islam yang bekerja di sekitar sini. Selama 3 bulan ini, sholat Jumat rutin diadakan di dalam mall yang terletak di sebuah wilayah perkantoran yang sibuk di tengah kota Jakarta. Dewan Pakar Pusat Studi Quran, Farid F. Saenong, setengah tak percaya akan perkembangan kegiatan ini. Kira-kira sudah berapa ratus orang yang mengikuti sholat Jumat hingga saat ini? Di tempat ini 600 lebih. Dan selalu dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan 600 lebih dan selalu meningkat dari catatan teman-teman yang mengurusi sholat Jumat di tempat ini. Dan juga seperti kebutuhan kita terhadap karpet-karpet ini, yang awalnya panitia kita bersama beberapa umat Islam di sini menyediakan beberapa gulung karpet saja, tapi kemudian atas inisiatif jamaah ada yang kemudian datang memberikan beberapa gulung karpet sampai alhamdulillah bisa menutupi semua ruangan yang ada di sini. Meski Gita Gutawa dan Raisa. Tak ketinggalan aktris Acha Septriasa yang saya temui di sela peluncuran film terbarunya. Surat apa yang Acha baca? Yang Acha baca itu surat Al-Fat, ayat 27-29. Itu surat tentang Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj. Bisa diceritain sedikit dong prosesnya rekaman waktu itu? Rekaman waktu itu terjadi di rumahnya si Archie, walaupun bukan studio beneran yang kedap suara, tapi dia tuh kayak bikin matras-matras atau tempat untuk kita take, terus pakai mic yang digunakan untuk mereka edit film dan lain-lain. Terus ya pokoknya semua itu terjadi di situ, kita latihan ngaji di situ, di ruangan yang sederhana, yang tempat sholatnya juga di situ. Jadi aku cuma diarahin untuk Pak Ustadznya untuk kalau mau baca surat yang kamu udah biasa baca, boleh tolong tunjukkan ke saya gitu. Sampai akhirnya aku nunjukin ke Pak Ustadznya kalau aku bisanya seperti ini. Lalu Pak Ustadznya cuma atur panjang pendeknya, terus abis itu tajwidnya. Berapa kali take tuh? Auzubillahnya aja 3 kali. Tidak hanya berbentuk pameran seni, Quran Indonesia Project juga dapat diakses melalui website demi mencapai manfaat yang lebih besar.
QuranIndonesiaProject.com kalau di search di daftar bacaannya itu kita bisa tulis, misalnya kita lagi pengen cari yang tentang sabar gitu, kita tulis nanti ada ayat-ayat yang tentang itu. Kenapa dibikin tematik seperti itu? Karena di zaman sekarang memang kadang-kadang kan kalau kita lagi gundah atau gitu kan suka kayak pengen mengekspresikan dengan misalnya lagu atau quotes, kutipan dari mana gitu kan. Terus padahal sebenarnya di Quran juga ada, jadi ya kita bisa tuh tinggal cari aja di alasan khusus yang gimana banget sih, sebenarnya pengen tahu aja apa sih yang diajarkan sebenarnya dalam pedoman hidup yang harusnya kita tahu itu gitu kan. Kita masuk ke area ketiga. Ini tentang manusia. Ini karya Ciki Fauzi. Pameran ini dibagi dalam 3 tema, yakni Allah, manusia, dan akhirat. Tidak hanya karya berupa rekaman yang bisa didengarkan, terdapat pula karya fotografi, lukisan, dan kerajinan yang juga terinspirasi ayat-ayat Al-Quran. Terus ini juga menarik dan pesan yang penting banget juga. Ini dari surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 ini menceritakan tentang sesungguhnya manusia diciptakan berbeda-beda dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal gitu. Ini ruangan yang surprise-nya nih. Ya, ini ruangan terakhir di Quran Indonesia Project Art Exhibition. Jadi ini maksudnya adalah dalam kegelapan Al-Quran sebagai penerang. Oke. Kita awalnya cuma 18 orang apa 20 orang gitu. Terus kita mulai kerjain di 1 September sampai Februari. Jadi dari Juli tadi itu selama Agustus saya riset untuk kayak gimana sih cara ngerekam Al-Quran, terus surat apa sih yang paling sering dibaca, terus gimana cara menyampaikan dengan efektif gitu-gitu. Jadi habis itu perekamannya dari September sampai Februari. Awalnya itu cuma 2 bulan doang, September sampai November. Tapi ternyata kayaknya yang lain juga banyak yang mau ikutan. Lo lagi ngerjain ini ya, lo ngerjain ini kayak, gue ikutan dong boleh nggak gitu. Akhirnya berkembang terus dari tadinya 20, jadi 130 orang sekarang kontributor yang ikut. Puluhan anak muda menjadi kontributor Quran Indonesia Project, termasuk sejumlah nama seperti Afgan, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Ayat suci yang saya dengarkan lewat sebuah pemutar musik ini adalah salah satu surat populer dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fil. Dilafalkan oleh Tulus, seorang penyanyi dan musisi muda Indonesia. Surat ini menjadi bagian dalam sebuah pameran seni beberapa waktu lalu di Jakarta. Bersama puluhan rekaman ayat suci lainnya dan berbagai karya seni yang terinspirasi dari ayat-ayat suci Al-Quran. Event ini bernama Quran Indonesia Project. Digagas oleh seorang pemuda bernama Archie Wirija. Archie yang merupakan lulusan jurusan musik sebuah universitas swasta di Jakarta menjelaskan pada saya bahwa ayat-ayat Al-Quran yang diperdengarkan dilengkapi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Concern apa sebetulnya yang membuat Mas Archie ingin Quran Indonesia Project ini dalam bentuk seperti ini? Mungkin karena sering dengerin audio Quran yang bahasa Arab gitu ya, terus habis itu terus pengen tahu juga apa sih sebenarnya makna ayat-ayat Quran itu dan artinya. Terus kayak emang lagi pengen belajarin tentang agama sendiri, terus kayak emang kita semuanya juga lagi belajar juga. Terus nggak ada. Ruangan yang disewa di dalam pusat perbelanjaan ini terus diperluas, namun tetap saja tidak dapat menampung seluruh peserta sholat Jumat. Sehingga banyak yang terpaksa sholat di balkon mal.
Ceramah yang disampaikan di ibadah ini pun dekat dengan keseharian masyarakat perkotaan. Bila Ramadan kan kita jadikan sebagai bulan ibadah terbaik dalam kehidupan kita. Temanya sih tentunya kita yang menggigit ya, dalam arti supaya tepat sasaran. Seperti misalnya kita pernah ambil contoh di salah satu di restoran dekat kawasan perkantoran, kita ambil tema love affair. Gitu. Wow, itu kan judulnya itu selingkuh gitu kan. Ya, intinya pada akhirnya kita akan bicara bagaimana kita menciptakan atau membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tuntunan Quran. Gitu. Itu jadi kita ambil angle-nya di situ. Manajer Pusat Studi Quran, Artika Mantaram, menjelaskan bahwa sholat Jumat di mal ini merupakan bagian dari kegiatan selama 5 tahun terakhir yang menyasar masyarakat perkotaan yang sibuk. Lalu selain sholat Jumat di mal ini, apa saja kegiatan Pusat Studi Quran lainnya di tempat-tempat biasa tapi tidak biasa untuk beribadah atau mengkaji agama gitu ya? Agama. Ya. Kita pada beberapa kegiatan, kita namakan kegiatan itu Islam for Busy People, di mana kita kegiatan pengajian atau talk show bincang-bincang Islami dilakukan di mall, di restoran-restoran yang berada di pusat-pusat kota, di mana kita ingin menjangkau kalangan kaum urban yang mereka pulang kerja sambil nunggu macet, ngabuburitnya gitu, bisa ikut pengajian, bisa dapat pencerahan tentang keagamaan gitu. Ramah dan modern adalah dua hal yang dikedepankan baik oleh Pusat Studi Quran maupun Quran Indonesia Project. Kita bisa memberi jaminan bahwa